Ini saya dapat subhat nih sedikit nih Gus Ajis. Di Al-Muqaddimat itu yang dikirim Gus Ajis nih, poin is wakama anahunak itu bagaimana Gus Ajis itu? Soalnya mereka memframing, nah wakama anahunak poin satu dan poin 2 inilah yang sejatinya itu DNA itu tidak bisa dipakai katanya. Gimana itu Gus Ajis? Nomor berapa itu? 181 kalau di PDF. Muqaddimat fi ilmin nasab tuh. Ansab. Oke. Wakama annahunaka mahasin falahum masawi' wa mahadir itu ya. Betul. Itu kitab karangan dari mana itu? Dari termasuk Pak Alwi apa? Bukan, ini orang Zabit, tapi dia itu memang Luar biasa ya. peneliti dalam nasab serta ya bisa dikatakan ahli nasab lah ya. Namanya Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi, orang Zabit, orang Yaman ini. Oke. Jadi kalau memang ini di apa namanya di framing ya. Jadi kita terjemahkan terus kita uraikan. Sengaja. Ada selanjutnya. Oke. Wa kama anna hunaka mahasin, di mana kalau DNA itu memiliki nilai-nilai positif atau sisi-sisi positif yang sebelumnya itu tentang bisa menyingkap nasab itu yang mengklaim dirinya sebagai zuriyah Rasul, ini dapat disingkat namanya. Kemudian juga bahwa DNA itu tidak hanya perusahaan apa namanya bisnis saja, tapi dia memiliki pakarnya, ada istilahnya dan seterusnya lah. Kemudian memang selain ada sisi positif, dia memiliki sisi negatif. Masawi itu ya, sisi-sisi negatif, wamahadir, dan ada hal-hal yang perlu dijauhi. Yang satu, yang pertama, istiqlal hadal ilmi li-ta'ni fil ansab, yaitu menggunakan istiqlal itu apa ya? Bukan menggunakan, tetapi lebih memanfaatkan, tetapi secara negatif. Memanfaatkan secara negatif, menggunakan ilmu ini untuk membatalkan nasab. Wahada fi halatin khassah, dan itu terjadi pada kondisi-kondisi yang khusus seperti mislu khuruj nata'ij mutawaqqa'ah, seperti keluarnya beberapa hasil DNA yang bisa diprediksikan. Wal muftarad al-hadaru minal asas fi hadzal amr. Nah, sementara yang seharusnya itu adalah mengantisipasi dalam perkara ini. Kemudian yang kedua, saya rasa untuk ini memang bisa dijadikan framingan ya bagi mereka-mereka yang menolak DNA sebagai alat untuk membatalkan nasab atau untuk memverifikasi nasab. Kemudian yang kedua, al-fuduliyah, bikin gaduh. Wa ada mustisyarati man hum a'lamu, dan tidak mengambil pendapat dari mereka golongan-golongan yang lebih ngerti, lebih paham dalam ilmu DNA. Wahada, dan ini yang kedua ini al-fuduliyah yang bikin gaduh itu karena sebab bisa babidukhuli man yajhalu fi hadhil umur, karena sebab masuknya seseorang yang tidak mengetahui perkara ini, mustijali, dan juga terburu-buru fiha dalam ilmu ini. Mimma qad yusabbibu nata'ija aksiyah, yang dapat menyebabkan hasil-hasil yang berlawanan. Fahuwa, maka DNA ini adalah silahun dzu haddain, adalah satu senjata yang memiliki dua sisi yang tajam. Wa ara, dan saya memandang at-ta'amula ma'ahu
untuk menyikapi DNA ini tidak dengan objektif, wabidawabi, dan dengan kaidah-kaidah. Nah, kalau misalkan apa namanya, kita bandingkan ya, biasanya kalau di pihak Kiai Haji Madudin itu kan yang paling ini vokal dalam urusan DNA itu kan Dr. Sugeng. Coba bikin perbandingan dengan orang lain ya. Ada itu salah satu channel di YouTube namanya Pak Ahmad itu. Dia juga apa namanya mengkaji DNA juga, mengurai DNA, bahkan kemarin untuk hasil DNA-nya Gus Fuad itu dia juga komentar. Walhasil DNA-nya O. Nah, hanya ada satu sisi yang mungkin dia itu kurang berani untuk menyatakan bahwa apakah habaib itu perlu dites DNA untuk menguji kebenaran nasab mereka atau ketersambungan nasab mereka kepada Rasulullah SAW atau tidak. Nah, pada akhirnya saya tanyakan ke Dr. Sugeng dan Dr. Sugeng menjawab, dia ini secara ilmiah ya betul apa yang dia sampaikan. Nah, hanya saja melihat dari sisi misalkan hasil DNA-nya Balawi itu kan mayoritas G dari 170 atau 180 sampel. Namun ada beberapa yang hasilnya itu J. Nah, Pak Ahmad ini tidak apa namanya memberikan apa ya suatu ketegasan bagaimana leluhur bersamanya. Nah, itu tidak tidak di apa kupas secara lengkap. Hal itu karena ada unsur ternyata dia itu dulunya itu memang ini saya ngutip dari statementnya Dr. Sugeng ya. Itu dulunya itu pernah aktif atau mendukung HTI satu tuh. Kemudian yang kedua dari mahasiswanya itu banyak yang Balawi sehingga ketika ingin menyuarakan bahwasannya habaib ini perlu untuk tes DNA, dia tuh ada ketakutan. Artinya dari apa statement ini Muqaddimatul Ansab ya halaman 181. Nah, itu bikin perbandingan saja apakah sama atau tidak gitu antara kesimpulan yang disampaikan oleh Dr. Sugeng dengan yang lain. Sehingga agar Saya tidak. mau respon Gus. Silakan Satria. Tadi saya dengarkan Gus, dari pernyataan itu ketika kemudian membatalkan hasil membatalkan nasab dari hasil DNA pada nasab-nasab yang sudah terverifikasi tentunya. Artinya sebagaimana kita arahkan kepada penjelasan terkait dengan upload grup O yang kemudian dari penjelasan itu masih sangat mungkin tersambung kepada Rasulullah karena lokasi di mana secara turun-temurun tinggal memang terjadi mutasi genetik kan. Nah, itu pada nasab-nasab yang terverifikasi. Dari pernyataan itu yang saya tangkap begitu. Jadi tidak bisa membatalkan sisi negatif pada nasab yang terverifikasi ketika kemudian terbukti secara genetiknya tidak masuk kepada haplogrup C, maka kemudian dinyatakan ini tidak bisa untuk membuat atau membatalkan nasab tertentu yang sudah terverifikasi karena akan menimbulkan kegaduhan kan itu. Nah, tapi berbeda halnya dengan nasab-nasab yang memang itu secara keilmuan, filologi dan yang lainnya itu memang belum terverifikasi. Artinya ketika kemudian kita mensyaratkan Mbak Alwi untuk tes DNA itu karena memang minimnya data terkait terverifikasinya nasab mereka kepada Rasulullah dari sisi sejarah yang ada kan gitu, dari catatan-catatan kitab sejaman dan lain sebagainya. Karena pengakuan itu tentunya harus ada pembuktian. Begitu yang saya tangkap, Gus Ajis. Sebenarnya untuk tadi teks yang kita bacakan itu ini lebih kepada framing saja itu, Kang Satria ya. Karena kalau misalkan kita ngambil pada sisi negatif yang kedua, yaitu bikin atau membuat kegaduhan di masyarakat, itu kan ketika yang berbicara itu tidak paham tentang genetik, gitu kan. Sementara kalau
kita melihat Dokter Sugeng ya sudah cukup lah dari ininya, dari pendidikannya gitu. Karena sudah cukup untuk ya artinya memang beliau ahli gitu. Nah, ternyata hal ini sengaja di framing oleh mereka yang tidak mau untuk tes DNA ya karena memang ketakutan. Gitu guys. Betul. Mereka itu memang ketakutan. Ya jadi sisi kegaduhannya memang ada dua, Gus. Dari orang yang bukan ahlinya kemudian berbicara DNA kan gitu. Kemudian dari sisi kepada nasab-nasab yang memang secara dokumentasi terverifikasi dan terisbat kan begitu. Gus Ajis, Ya. mau nanya, waktu ketemu sama Dokter Sugeng, sempat ditanyakan enggak terkait korelasi antara fatwa yang dikatakan menolak tes DNA itu yang katanya cuma akurat sampai 5 generasi dengan hasil analisa Dokter Sugeng. Ditanyakan nggak korelasinya apa? Saya kalau nggak salah pernah nanya itu. Jadi yang Itu penting itu. akurasi sampai dari 5 antara 5 sampai 10 generasi itu bukan YDNA. Iya betul. Itu tapi harus dipahami sama kawan-kawan juga. Oh. Itu kalau nggak salah mitokondria ya Kang ya? Iya betul. Mitokondria itu, mtDNA betul. itu, yang tidak hanya jadi dari telur laki-laki. ya aku tambahin lagi sedikit tadi satu. Ya. Untuk Dokter Ahmad, di luar daripada kita saya ya, kalau tadi kan informasi dari Gus Aziz ya. Di luar daripada itu, kalau saya berpendapatnya begini, Dokter Ahmad itu dia berkilah gitu ya, berargumen, tidak berani mengambil kesikap sebelum menghindar Ya, ya, lebih artinya tepatnya ya. betul, menghindari untuk menyebutkan kesimpulan dia sendiri sebelum dilakukan tes yang terkondisikan. Artinya dia menginginkan untuk dilakukan tes lagi yang lebih spesifik dengan kondisi yang sudah ditentukan supaya hasilnya tuh lebih akurat. Dalam arti sempit, aku menyimpulkan bahwa beliau itu sebetulnya tidak ingin menjawab langsung. Lalu konsekuensi yang kedua adalah, aku yakin beliau tahu apabila dilakukan pengujian secara spesifik tersebut, hasilnya itu akan lebih parah untuk Bahlawi. Itu akan pasti itu bakalan lebih merungkatkan, intinya seperti itu. Kenapa? Karena dari data set yang umum saja itu sudah bisa ditebak larinya kemana. Apalagi kalau dibikin spesifik. Nah, itu sudah pasti itu. Artinya beliau itu, kalau menurut aku, beliau itu hanya memperpanjang saja, mengulur, tanpa tanpa menjawab secara direct. Artinya ya cari alibi lah supaya tidak cepat-cepat ngejawab. Itu kalau menurut aku. Lanjut Gus. Jadi artinya tidak membantah ya. Si Dokter Ahmad ini nggak membantah Dokter Sugeng, tapi lebih ke dia itu bukan mensubhatkan juga Enggak. intinya tuh Ya, nggak tadi membahas gitu kan. latar belakang tadi Bang Faku seperti yang kata Gus Ajis kan, karena beliau punya murid banyak Bahlawi kan. Itu juga latar belakang itu juga. Dan kalau nggak salah itu ketika saya simak ya Rektor Ahmad itu karena gini, kalau nggak salah itu ada dua poin. Yang pertama itu keluarga Dzurriyyah Rasul, entah dari keluarga manapun gitu ya, itu perlu untuk membuat satu istilah gitu atau membatasi gitu atau sepakat untuk misalkan haplogrupnya Dzurriyyah Nabi itu apa. Nah, itu harus itu dulu. Kemudian disinkronkan dengan catatan-catatan yang mereka miliki. Catatan-catatan ini maksudnya manuskrip, data, dan seterusnya. Nah, kemudian poin yang kedua itu adalah namanya keluarga itu lebih tahu tentang leluhur mereka. Sehingga ya dengan hasil DNA yang berbeda, itu belum bisa untuk menjawab atau membuktikan bahwa mereka itu tidak bersambung.
Gitu, atau dengan kata lain ya tidak bisa membatalkan nasab yang selama ini mereka klaim gitu. Jadi masih ada malu-malu kucing lah untuk apa memberikan kesimpulan seperti yang disampaikan oleh Siapa? Dr. Sugeng gitu. Siapa itu Dokter Ahmad bilang begitu Gus Ajis ya? Itu bikin sampai 3 ini, Kang. Nah, Sampai tiga ya, ya. video itu. Siap. Nah, Gus Aji begini, menariknya kan ini kitab nih, kan ini kitab ilmu nasab. Artinya si pemilik mu'alif daripada kitab ini pastinya dia tuh seorang yang kompeten dalam ilmu nasab pastinya. Dan dia di sini menghimpun terkait tes DNA, artinya sudah keluar daripada bidang yang dia geluti atau paling enggak bukan keluar sih, lebih persisnya artinya dia ini tidak semata-merta menuliskan kalau bukan hasil gabungan penelitian dengan ahli DNA kan, sehingga dia muat di sini. Nah, maksudnya itu apa hubungan di kitab ini dengan ketetapan Dr. Sugeng, kesamaannya itu apa? Nah, nasab jangan jauh kan di sini di atas itu kan dijelaskan kan, berarti terkonfirmasi itu argumentasi Dr. Sugeng itu selaras dengan ketentuan di kitab ini kan. Jadi gini, malah lebih apa ya, menurut saya lebih berani tuh Khalil Ibrahim Ad-Dulaimi itu, karena kalau kita ini bersandar kepada catatan-catatan masa lalu yang umurnya sudah ratusan tahun, tentu itu berpotensi akan adanya kesalahan, kehilangan, Ya, interpolasi bisa jadi ya. dan seterusnya. Sehingga pada ujungnya, begitu juga dengan stempel atau tanda tangan seorang ahli nasab. Itu mentoknya kekuatan apa istilahnya ya? Kekuatan atas data-data itu hanya berfaedah kepada zonnia, hanya prasangka yang kuat saja. Betul. Maka istilahnya kalau kita presentasikan itu ya paling nyampe 70 sampai 80%. Tetapi untuk DNA itu justru DNA ini bisa menggantikan stempel para ahli nasab, tanda tangan para ahli nasab, begitu juga keterangan-keterangan dalam kitab-kitab nasab di masa lalu. Sehingga Menarik. Kekuatan data yang ada di dalam DNA itu malah bisa menjadi 100%. Dan hasil DNA itu bisa atau merupakan perpindahan ilmu nasab dari ilmu yang berdasarkan atas dunia catatan dalam tanda kutip kepada ilmu yang qat'iyah, yang pasti. Betul. Jadi ini kesimpulan yang menurut saya sama lah dengan yang disampaikan Dr. Sugeng itu. Kira-kira dalam redaksi yang mana Gus di kitab ini tuh? Poin ke-10 tuh. Khatmu al-mu'tamadu mustaqbalan, bahwa DNA itu merupakan stempel yang bisa dijadikan sandaran utama di masa depan. Di sisi indal mujtama, di sisi masyarakat. Wa huwal hakam wal fasl, ia adalah hakim dan juga yang memisahkan fida wal intisabil fardi dalam klaim nasab yang personal, wal jama'i atau keluarga besar, perkumpulan ya, liman yadda'i dzalika, bagi orang-orang yang mengklaim sebuah nasab. Wa kadzalika, begitu juga saufa tuaddi ila uzuf anil bahfi fil wathaiq, begitu juga DNA ini dapat menimbulkan uzuf atau kekosongan anil bahfi fil wathaiq, untuk mencari di dalam data-data wal makhtutat tarikhiyah, manuskrip sejarah yang lama, al-qadimah yang lama, allati takhtassu bil ansab, yang secara khusus membahas tentang nasab. Wa yu'awwadu, dan DNA ini bisa menjadi pengganti an khatmi syekh, dari stempel seorang syekh atau tanda tangan seorang Mantap. Karena li'anna ilmal ansab Dahsyat. karena ilmu nasab itu adalah ilmu yang dikutip, kalau berdasarkan catatan ya, dhonniyun, yang bersifat dhon, prasangka kuat, ya'tamidu ala kutubil ansab, yang berdasarkan atas kitab-kitab nasab, wa aqwalin nasabah, dan juga para
pandangan para ahli nasab wal wathaiq, data-data wal musyajarat, pohon nasab, wal syahadatil masyayikh, kesaksian para masyayikh wa umara'il qabail, dan juga para pemimpin-pemimpin kabilah, wal mauruthil ijtimai, dan juga warisan atau yang diistilahkan dengan syuhrah wal istifadah itu ya di kalangan masyarakat. Ya. Wa makana qalahul aqwal wa ghairiha min masadil ansar. Fatawratu, langsung saja. Maka revolusi Al-Hamdin Nawawi DNA huwa tahawul, itu adalah perubahan, tahawul ilmil ansab, perubahan ilmu nasab, min ilmin dhonniyin, dari ilmu yang hanya bersifat pada prasangka yang kuat saja, tarjihi yang dapat diunggulkan, rubama ya'tarihi tazwir, yang barangkali di situ ada potensi pemalsuan, ila ilmin ma'qul, kepada ilmu yang logis, jadi diterima oleh akal, muhtaram, yang terhormat. Subhanallah. Ya, Luar biasa itu. Luar biasa. Ada hasil-hasil yang lain la tuqti'u bi qudratillah, yang tidak salah. Pantesan Mbak Alwi nggak mau merubah standar ilmu nasab. Tergantung umat. Siap. Berarti Gus Ajis, Iya. kesimpulan Itu aja. besarnya dari kitab ini, kesimpulan besarnya, seandai kata ada kitab sejaman Ba'lawi, tetap tertolak kalau hasil tes DNA-nya berbeda gitu kan. Betul. Waduh, dahsyat sekali. Gitu. Ini namanya revolusi. Memang ilmu pengetahuan itu berevolusi. Ada standar Tapi baru ini di dalam penetapan bukan menurut sesuatu. Gus Ajis ya, bukan menurut Gus Ajis, tapi menurut ahli nasab ini ya. Betul. Ini kitab ini ditulis di tahun 2000. Ini di tahun 2000 ini. 24 tahun yang lalu ini. Betul. Apalagi sekarang gitu kan. Ibaratnya lebih Betul. Makin hari makin banyak database-nya, Ya. Kang. Ya Kalau memang database-nya ilmu makin pengetahuan banyak, memang begitu, berkembang luar biasa. Dulu transplantasi jantung nggak bisa, sekarang bisa kan. iya, sekarang kan database-nya udah semakin banyak. Oh iya. Iya kan, jadi semakin akurat gitu. Dan orang yang punya niat jahat saja yang tidak mau beralih track. Berarti kan Karena memang mereka niat. diuntungkan. Iya, Karena diuntungkan mereka dengan tahu. standar lama. Artinya mereka tahu, Kang. Mereka Iya. tahu endingnya akan kemana. Iya. Itu udah Standar ketahuan lah. lama lebih menguntungkan bagi mereka kan begitu. Iya, karena kan memanfaatkan ketidaktahuan, memanfaatkan husnuzon, ya kan? Itu yang mereka pakai. Padahal pakai standar Tapi- lama juga mereka belum memenuhi kualifikasi Iya. standarnya kan begitu. Tapi Tapi dengan perspektif Gus pemaksaan. Aji sendiri, pandangan Gus Aji sendiri, ketika seseorang yang mempunyai katanya mempunyai catatan yang sahih gitu kan, diakui oleh ahli nasab, tapi pas kemudian dia karena suatu hal tes DNA dan kemudian haplogrupnya itu berbeda dengan Nabi, menurut Gus Aji sendiri itu akan dimasukkan sebagai duriah apa tertolak kata? ya kalau dari Sepakat dengan kitab ini. kalau dari jalur laki-laki mah tertolak. Nah, bisa saja kalau dari jalur perempuan gitu kan. Makanya misalkan Iya, sepakat. ada siapa Kang Faku gitu, adalah terah dari Anu gitu ya. Nah, ternyata menurut catatan itu kan tersambung tuh dari jalur laki-laki. Dan ternyata ketika tes DNA hasilnya O gitu misalkan, atau hasilnya G gitu misalkan, dari jalur laki-laki itu udah batal. Mau berbagaimanapun alasannya lah. Tapi Gus Ajis, bapak saya kiai, nggak mungkin bapak saya bohong, nggak peduli ya. Enggak, soalnya gini. Gini, kalau kesalahan itu kan wajar. Manusia itu kan nggak ada yang sempurna, nggak ada yang malaikat. Nah, itu Iya jurus kan? mereka begitu, itu jurus mereka begitu. Kan gini. Tapi tetap Kang, untuk mereka yang tetap memelihara silsilah baik dari jalur laki-laki maupun perempuan kan nggak ada masalah sebetulnya, Nggak ada masalah, betul. ya kan? Kecuali mereka yang hanya memelihara jalur laki-laki, ya artinya kan yang dari perempuan dibuang, salah sendiri, kan Soalnya gitu. Gus Ajis, saya ini termasuk kelompok yang ekstrim nih dalam penggabungan antara tes DNA dan catatan nasab, itu saya termasuk kelompok yang ekstrim, dan rekan-rekan kita yang lain masih belum bersepakat ketika misalnya ada seseorang
mempunyai catatan yang sahih, terus kemudian tes DNA-nya berbeda, maka sebagian daripada rekan kita masih menganggap ya udah ikutin catatan nasab. Adapun perbedaan hasil tes DNA itu abaikan saja, karena yang ketetapan menurut rekan-rekan itu kan yang dikejar itu catatan nasab, kesohihan catatan nasab. Adapun tes DNA itu penentu kan, menurut. Tapi kalau saya berpendapatnya itu bukan seperti itu polanya. Menurut saya itu tes DNA ini penentu apabila berbeda. Tapi kalau misalnya tes DNA-nya itu ternyata sama, nah itu pendukung. Kalau saya perspektifnya ke sana gitu, Gus Ajis. Jadi gini perspektifnya ya Bang Pako. Bang Pako. Dalam satu revolusi itu kan ada masa transisi. Nah, ketika persyaratan-persyaratan itu sudah terpenuhi, ya jelas DNA menjadi faktor penentu, kan begitu. Pada masa-masa transisi tentunya itu masih ada ukuran-ukuran lama yang tetap digunakan. Nah, makanya saya nyatakan tadi siapa pengarang kitab itu orang luar biasa, itu orang ahli itu. Maka beliau menyatakan yang di poin 7 yang seperti kemudian di framing oleh orang-orang yang tidak memahami pernyataan ahli sebagai satu penolakan terhadap tes DNA itu salah. Kan gitu. Justru disitulah adanya masa transisi, sehingga kemudian poin selanjutnya menyatakan dari ilmu yang don menjadi ilmu yang kot, kan gitu. Betul. Nah, kalau saya itu malah gini, Kang Ahmad ya. Penentu utama itu ya DNA. Jadi Luar biasa. kalau catatan-catatan itu ya tadi karena memiliki potensi yang begitu besar akan adanya kesalahan, pemalsuan dan seterusnya. Betul DNA. Tapi pada masa transisi kita masih memberikan ruang untuk catatan-catatan itu sebagai bentuk maktutoh yang terverifikasi kan. Tapi Gus Ajis, mungkin bijaknya begini, kita itu jangan memukul rata. Ketika misalnya saya ini secara catatan itu anaknya Said Alwi Al-Maliki, yang tentunya Said Alwi Al-Maliki kan sebagai duriah Nabi gitu kan. Nah, tapi kemudian saya pas tes DNA, ternyata saya G gitu kan. Nah, ini jangan sampai Buya Said Alwi Al-Malikinya yang dibatalkan. Bisa saja saya ini adalah orang yang tertukar gitu kan kepada Said Alwi Al-Maliki itu. Jadi artinya itu ketika saya kan misalnya marganya itu kalau bolehlah katakan misalnya Said Alwi Al-Maliki marganya itu Idrisi misalnya gitu kan. Nah, ketika saya tes DNA kemudian ternyata saya berbeda, jangan kemudian memukul rata bahwa semua Al-Idrisi itu tertolak. Enggak kan, bisa saja hanya saya aja nih yang batal. Ketika misalnya Idrisi yang lain tes DNA ternyata beliau itu tersambung, ya berarti saya yang bermasalah gitu. Apa seperti gimana tuh? Cerdas Fakul. Ya makanya itu masih dibuka, itu yang disebut masa transisi itu begitu. Jadi catatan-catatan itu dipergunakan, tetapi akhirnya pada masanya nanti pot itu harus DNA penentunya. Gus Aziz, Gus Aziz, ini cuma kasih masukan sedikit aja Gus Aziz. Karena kan dampaknya ini kan sebetulnya dari sisi sosial kan juga cukup banyak ya. Artinya nasab itu kan sisi sosial tradisi, ya kan. Dan di dalamnya ada konsekuensi hukum. Seperti misalnya warisan atau wali nikah dan lain-lain. Nah, itu perlu kajian lebih dalam lagi Gus Ajis. Cuman mau nambahin itu aja karena PR ke depan itu akan lebih banyak karena ada dampak-dampak yang memang harus dipikirkan. Jadi kenapa mungkin ada ulama-ulama yang menolak untuk menerima tes DNA itu ya mungkin karena urusannya itu. Ya, cuma dugaan aja ini sih. Aku kan nggak ngerti masalah hukum. Kiai Satria, maksud saya begini, Kiai Satria. Saya kan setuju dengan ini apa yang dikatakan tadi oleh teman. Setuju. Saya baru bungkam karena baru bersuara. Setuju dengan apa yang dikatakan dari beliau tadi.
Gus Ajis ya. Jadi Kiai Satria begini, saya kan ini punya catatan tersambung kepada Wali Songo gitu kan. Yang tentunya Wali Songo ini kan Duriah Nabi. Tapi kemudian saya tes DNA itu kok R gitu kan. Nah maka saya jangan memukul bahwa Wali Songo ini R haplogrupnya. Iya, Jangan. iya, Saya iya. nih yang bermasalah nih. Iya, Saya iya. hanya jalur Ya itu, nasabnya, nggak itu benar yang ke Wali disebut Songonya. transisi itu begitu, transisi itu begitu. Ya kan, Berarti kita bicara kembali ke adat istiadat ya. ya bukan adat istiadat Tuan. Tadi terkait dengan pernikahan kan, hukum pernikahan. Tentunya tadi ini yang seringkali juga dijadikan sesuatu alasan bagi mereka yang tidak ingin melakukan tes DNA. Artinya secara DNA, secara biologis bisa saja tersambung, kan gitu. Tetapi secara pernikahan, tentunya inilah yang mengakibatkan seseorang itu menjadi ahlinya, kan begitu, menjadi binnya, menjadi anaknya. Nah, wabil khusus untuk zuriat Rasulullah, wabil khusus saya menyatakan kalau memang itu tersambung nasabnya kepada Rasulullah, sudah jangan berani-berani mengatakan zuriat Rasulullah itu berzina. Ya. Nah Ini itu kenapa Muhyiddin nih. kita mesti Silakan, kembali Ras kepada Muhammad. itu? Ras Ya. Muhammad, Muhyiddin. Dan gini, siapa Kang Faku? Kan misalkan tadi ya dari Duria siapa yang aku Duria yang aku Duria Wali Songo itu haplogrupnya R. Nah, itu kan baru satu sampel. Nah, kemudian kita itu harus melihat sampel-sampel yang lain dari duriah-duriah yang lain yang nanti akan bisa disimpulkan leluhur bersama mereka sama atau tidak di misalkan berapa ratus tahun yang lalu kan gitu. Kalau hanya satu sampel saja kan nggak ini. Gus Ajis, Nggak bisa. bahkan kalau saya bukan satu sampel Gus Ajis. Jadi setiap individu melakukan tes DNA. Betul. Iya. Dan terkadang juga ini kan orang yang dia itu bukan duriah siapa-siapa ternyata ketika dikumpulkan dengan orang-orang yang duriah Wali Songo ternyata bersambung. Jadi hanya catatan doang kan gitu. Betul. Iya. Kalau contohnya begini dari kemarin, Faku, saya sepakat. Itu, Ya, Faku. cuma kan ya betul. Cuma kan kemarin di-cut terus mau menjelaskan kan. Ya, kalau ini kan curhat. enggak. Kemarin itu contoh sampean itu berbeda gitu. Kalau narasi yang dibangun kayak ini tadi, saya sepakat dengan sampean. Gitu. Gitu aja. Saya kan dari kemarin itu kan tidak sepakat itu karena apa? Karena narasinya berbeda. Narasinya Baik. Menyimak dengan baik. Luar biasa Gus Ajis ini. Wah, ya. dahsyat Gus Ajis nih. Artinya tidak kebiau ya semuanya. Oh, ini berarti ada yang keliru, mesti apanya ya kan, jelas begitu akhirnya kan. Betul. Lah, kalau kemarin kan sampean kan menarasikan apa ya, iseng-iseng itu loh. Kalau iseng-iseng ya enggak lah. Iya, baik. Nah, gitu aja. Iya, betul. Enggak kan kemarin itu saya kan ditanya. Ini Kamu kan udah punya catatan yang publik ya. sohe Minta gitu minta kan. maaf ya. Kamu nggak boleh tes DNA gitu kan. Enggak, saya bilang gini, saya itu iseng-iseng aja, nggak boleh. Lah orang saya mau sih, iya kan gitu kan. Udah aja sih sepakatin saya itu tes DNA aja gitu kan, terlepas haram atau enggak gitu kan. Walaupun saya punya catatan yang sohe, tapi pas iseng-iseng saya tes DNA, walaupun saya punya catatan sohe, ternyata kejutan. Kok saya beda gitu, kenapa saya G sama kayak Baklawi gitu kan. Nah artinya berarti Ini persoalan kan catatan saya ini, interaksi, Bang. iya, berarti Ini kan catatan persoalan saya interaksi. ini nggak bener gitu, bukan kakek saya. Kalau kakek saya Jadi bisa jadi artinya bener. begini, Paku. Ketika sampean dites itu G, terus bapak sampean C, berarti ada yang salah kan gitu. Iya. Apa? Mungkin tertukar gitu. Iya. Iya, Izin iya. turun dulu Bang Kan zaman Bako. Belanda. Terima kasih Bang Betul, Bako. siap. Yo. Siap, Kiai Satria. Gus Ajis semuanya ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Gus Akemi saya baru dapat jawaban nih, terkait misalnya ketika ada orang
tes DNA tapi tanpa punya buku nasab, misalnya DNA-nya itu DNA Sayyidina Ali gitu misalnya, akurat lah gitu, tapi nggak punya catatan nasab, maka dia belum nggak bisa disebut cucu Nabi. Ya walaupun secara genetik ya, tapi kan dalam mengisbat itu nggak bisa karena ada hukum pertikahan di sana. Iya ya, terus begini Pakku. Ini yang sampean tampilkan ini apa? Kitab yang jenengan kirim kemarin? Iya dari Gus Ajis ini, kitab dari Gus Ajis, Temanya apa? Muqaddimat fi ilmi Muqaddimah ansab itu. halaman 185 sampai 191 itu tah. Ya, ya. Nah, ini Oh, kita iya. kan Gus Ajis sedang menggambarkan terkait framing Istiqlal itu. Oh, nambah dikit. Jadi ini baru terlintas bahasanya. Namanya cross reference. Ya. Jadi artinya Gus Akemi ada tes tadi menyimak DNA-nya, nggak tapi juga ada nasabnya. Itu cross reference. bahwa ketika berselisih antara ilmu nasab dengan DNA, walaupun dia soheh, maka yang diambil DNA. Nah, ini menurut Gus Ajis barusan dijelaskan itu poin 11 Begini kalau saya di kitab ini. harus ada pembanding Pakku. Misalkan begini, ketika dites DNA kok anak itu G misalkan ya toh, maka bapaknya mbahnya itu juga harus dites. Itu data pembandingnya di situ. Jangan berhenti di Iya, situ. betul. Maksud saya begitu. Iya, Baru betul, ditentukan bahwa naskah atau catatan silsilah itu keliru. Kalau Betul. data pembanding maka Betul. belum dijadikan apa namanya, istilahnya itu belum diputuskan gitu. Paham nggak maksud saya? Paham. Ya, ya. Ya, artinya memukul ratanya itu sampai garis mana kan gitu kan? Iya kayak gitu. Ya artinya tuh maksud Gus Akemi itu kan saya nih kan Duriah Nabi nih pasti harusnya kan C1 kan. Nah kemudian saya pas tes DNA punya catatan yang soheh diisbat oleh alun nasab tapi DNA saya G. Nah ini yang G ini dari jalur saya ini siapa saja kan gitu kan. Apakah bapak saya juga ternyata G berarti Mbahnya. kakek saya belum tentu. Nah, Kakek saya belum Itu tentu. persoalannya kan simpel Itu harus tes saja, DNA Bang. terus kan itu kan. Ini kan minta maaf semua teman-teman, tapi persoalannya simpel saja. Kan tes DNA-nya kan itu kan tertuju kepada pribadi seseorang. Ya baru diturunkan kepada sisi itu. Bisa, Begitu. Ya ya. Ya begitu kira-kira. bisa begitu. Jadi iya perdebatannya kadang kemarin ada- itu saya dengan Faku itu kan pada posisi jika tes DNA itu katakanlah G terus tapi secara catatan nasab itu nyambung, mana yang dipakai kan begitu. Oh, Perdebatannya di situ sebenarnya. Seperti begitu. bisa. itu bisa Tetapi ini. pada kasus ini kalau ada tafsir misalkan ya ini tidak gebiah ya artinya ada kecurigaan, maka didatangkanlah data pembanding misalkan ayahnya. Kalau ayahnya ini juga sama-sama G, maka dapat dicurigai ayahnya mbahnya kakeknya. Kalau kakeknya itu D1 berarti ada yang salah. Apakah ayahnya ini apa namanya tertukar sehingga kok catatannya itu nyambung tapi kok tes DNA nggak nyambung gitu loh. Kalau Betul, ada betul, tafsir betul. seperti itu saya setuju gitu. Maka yang dipakai adalah tes DNA. Saya kan ngaku Al Idrisi Gus Akemi kan Al Idrisi Al Hasani kan. Saya tes DNA G, bapak saya G. Tapi Al Idrisi yang lain kok J1. Nah, berarti yang bermasalah ini keluarga saya nih itu kan. Nah, bisa Yang jadi kayak catatan gitu. mencangkok. Catatan Bisa yang jadi betul. Pak Kurokobah itu ketemu di Kali Bengawan Solo gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan lupa kawan-kawan. Jadi gini. Kan ini kan spektrum pembicaraan kita ini kan untuk terkait dengan zuriat. Nah, sekarang kita ambil sampel di luar daripada kalangan zuriat gitu ya. Jadi orang-orang yang ikut tes DNA itu di luar daripada kalangan zuriat dengan mindset zuriat, mereka itu ingin mengetahui siapa yang berkerabat dengan siapa. Jadi ingin mencari kerabat. Sebetulnya tuh begitu. Artinya misalnya begini, ada seorang anak dia diadopsi. Gitu ya. Ya. Suatu saat dia menyadari bahwa dia sebenarnya anak adopsi.
kan begitu. Untuk menelusur di mana orang tuanya segala macam, dia nggak ada informasi, lost informasi, entah udah pindah, entah apa segala macam, nggak ketemu. Lalu orang ini melakukan tes DNA. Oke, dengan harapan saudaranya atau sepupunya atau siapa itu ketemu di database-nya. Paham ya? Jadi nyumbang data untuk dicocokkan data. Ya. Paham ya? Nanti dari situ kan bisa ketahuan, oh kamu ternyata 5 pupu dengan orang anu. Nah, nanti dia datangin itu. Terus ngobrol apa segala macam, cari tahu. Dari situ mungkin terbuka jalur untuk mencari keluarga dekatnya. Iya, Awalnya silaturahim lah ya. Ya, itu Benalu itu berdosa. Benalu. Iya, dosa kan. Jadi Gus Aziz sehat, Gus Aziz. Gus Alkemi Taslim ya. Oh iya, kalau kayak gini narasinya taslim. Kalau kemarin nggak taslim ya. Tapi bukan karena ada Gus Aziz kan, mentor saya kan. Oh bukan karena Gus Aziz. Jawabannya kan singkat kan, Benalunya kan. Betul. Ya, Mohon maaf ya, saya itu dulu juga bertentangan narasi ini dengan Gus Aziz. Saya sudah tahu Gus Aziz itu mengambil tes DNA kalau ada perselisihan semacam itu, tapi saya tidak sepakat sudah dari dulu dengan Gus Aziz gitu. Apalagi ditambah sampean menarasikan seperti itu kemarin gitu. mau DNA mau apapun sayang saudaraku, tapi kalau Benalu tidak bisa kita pungkiri hal Iya, itu. pura-pura pohon dia, pura-pura Ya nyatu dia. itulah